Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di dhalika tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwati wa akhwati, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, juga Imam Muslim dari sebagiannya, serta Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Suhaib. Beliau berkata, suatu ketika selesai sholat fardu, saya melihat Rasulullah SAW berdoa dengan pelan-pelan. Saya tidak tahu doanya itu apa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sepertinya kalian memperhatikan aku tadi berbisik-bisik. Iya, kata para sahabat. Kata Rasulullah SAW, sebenarnya aku teringat dengan salah seorang nabi zaman dahulu. Tidak disebutkan oleh Rasul siapa namanya. Yang jelas nabi ini pada zaman dahulu. Kata beliau, seorang nabi yang oleh Allah Ta'ala diberi pasukan banyak dan luar biasa kuat. Kemudian nabi tersebut dalam hatinya merasa bangga dengan pasukan tersebut, merasa ujub, sampai-sampai mengatakan, kagak bakal ada nih yang bakal mengalahkan pasukanku. Siapa yang bisa mengalahkan pasukanku dengan begini banyak dan kuat? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, mewahyukan kepada nabi tersebut dengan teguran. Ditegur dan disuruh memilih satu di antara tiga hal. Kata Allah Ta'ala kepada nabi tersebut, kamu silakan pilih satu di antara tiga. Yang pertama, aku akan kalahkan pasukanmu, dikalahkan oleh pasukan lain di luar kalian. Maksudnya dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Yang keduanya, kalian akan kelaparan. Atau yang terakhir pilihannya, akan aku ambil sebagian dari kalian, akan aku matikan. Silakan pilih satu di antara tiga. Nabi tersebut bingung juga, disuruh pilih satu di antara tiga. Kalau kita tadabbur ini, salah satu atau tiga-tiganya ini, mengapa disuruh memilih salah satu dari tiga? Karena kalau memilih satu saja, pasti yang kuat tadi akan menjadi lemah. Sebanyak-banyaknya kita, penduduk kita sebanyak berapapun, kalau kita dikuasai oleh orang asing, baik dikuasai secara jasadnya, dijajah, atau dikuasai ekonominya, atau dikuasai cara berpikirnya, atau dikuasai barang-barangnya oleh negara lain, oleh orang asing, pasti kita akan lemah. Atau sebanyak apapun kita, tapi kita kelaparan, kena penyakit musuh lapar, segagah-gagahnya kita, kalau lapar pasti ya lemah, nggak akan bisa berbuat banyak. Atau sebanyak-banyaknya kita, kalau banyak yang mati dari sedikit juga, akhirnya lemah. Pilihan yang sulit, bahkan untuk seorang nabi. Hanya nabi ini langsung mengumpulkan semua pasukannya, jumlahnya ratusan ribu. Pasukannya saja ratusan ribu.
Kata Nabi tersebut, aku disuruh milih satu di antara tiga. Sebutkan semua. Kira-kira menurut Anda semua, menurut kalian semua, aku milih mana? Kata pasukannya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, engkau kan Nabi. Kami yakin engkau lebih paham mana yang terbaik buat kami. Kemudian Nabi tersebut sholat. Kata Rasulullah, Rasul juga menyebutkan, dulu para Nabi dan umatnya kalau bingung untuk memilih satu hal, mereka langsung melaksanakan sholat. Akhirnya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tersebut berkata kepada Allah, ya Allah, kalau kami dikuasai oleh musuh-musuh kami, enggak, itu pilihan yang sangat-sangat pahit. Memang apa pahit? Ya, pasti akan benar-benar hina. Kalau kami harus kelaparan, itu juga tidak. Tinggal satu, apa tadi? Pilih mati sebagian. Akhirnya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, kami milih mati sebagian di antara kami. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mematikan atau mewafatkan 70.000 pasukannya. Masya Allah, 70.000 banyak apa sedikit lah? Banyak ya, pasukan 70.000 itu sudah sangat-sangat banyak sekali. Kemudian kata Rasul, makanya aku tadi itu ketika ingat cerita ini, aku berdoa, Allahumma bika uqatil wa bika usabil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, karena Engkau atau denganmu-lah aku berjihad, berperang, dan tidak ada daya kekuatan melainkan dengan bantuanmu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini tentunya dengan sanad yang sahih, dengan kesepakatan ahli hadis, memberi kita pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Taala, hendaknya kita menjauhi sifat ujub, sifat bangga. Kita berbangga dengan apapun. Mengapa? Karena akibat dari ujub itu, akibatnya tidak baik bagi diri kita sendiri. Kadang kita membanggakan anak kita yang ganteng, putri kita yang cantik, kadang, atau mereka yang pinter-pinter, tahu soleh-soleh, kita bangga-banggakan, merasa bangga gitu. Kita juga nggak tahu akhirnya. Bisa jadi dari kecilnya soleh, remajanya kagak bener. Bisa jadi kecilnya ganteng, remajanya biasa-biasa. Bisa jadi kecilnya jelek, tuanya ganteng kayak saya mungkin, atau yang di sini yang hadir yang lain. Jadi akibat daripada ujub itu tidak baik. Nabi pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keras dan disuruh milih satu di antara tiga. Ketiga-tiganya ini tidak baik. Ketiga-tiganya adalah pilihan sulit. Kemudian yang kelima yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadis ini memberi pelajaran bahwa selayaknya antara jamaah dan pusat itu dekat. Sampai Ibnu Jauzi itu menyebutkan dalam kitab beliau, Syaikhul Khatir kalau tidak salah, jangan kalian tinggal di satu daerah yang di situ tidak ada dokter dan tidak ada ulama. Kenapa jangan tinggal di daerah kalau tidak ada dokternya? Kalau sakit mau berobat kemana kalau nggak ada dokternya? Jangan juga tinggal di daerah yang tidak ada ulamanya. Kalau dokter untuk mengobati tubuh jasad, kalau ustadz untuk ngobatin apa Pak? Ngobatin hatinya, ngobatin cara berpikirnya, ngobatin ketidaktahuannya. Jangan tinggal di daerah yang tidak ada dua orang ini. Cari
daerah yang ada 2 orang ini. Ada di Blok F ya? Ada banyak. Pusatnya ngumpul semuanya di sini ya. Ada Ustaz Miftah, ada Ustaz Nur Qasim, ada Ustaz yang lain-lainnya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau ada, alhamdulillah itu satu nikmat. Dan kedekatan ini juga harus ada. Nah, saking dekatnya, jadi disebutkan Nabi pun bermusyawarah dengan umatnya. Jadi ya selayaknya ketika kita ada masalah, kita lari kepada mereka-mereka yang memiliki bidangnya, yang memiliki kemampuan di bidangnya. Karena mohon maaf, terkadang di kita, di lingkungan kita, gelar keustatan itu sangat mudah sekali gitu loh. Sangat mudah sekali. Kadang hanya bacaan Qur'annya bagus langsung disebut sebagai ustaz. Kadang gitu ya. Karena meskipun tidak semua yang bacaan Qur'annya bagus itu ustaz. Kadang juga sekedar ngajar TPA juga sudah disebut sebagai ustaz. Ustaz atau ustaz. Ya bener sih, sebutannya juga bener gitu. Bahkan kalau kami di sana di Saudi itu menyebut ustaz itu menggelar yang berat gitu. Ustaz itu profesor. Ustaz itu adalah profesor. Dan kalau disebut syekh itu di sana, syekh itu hanya ditujukan kepada lulusan-lulusan syariah. Jadi kalau kedekatan antara ustaz dan jamaahnya terbangun, insya Allah akan ada kebaikan. Tapi kalau ustaz itu hanya dekatnya ketika di mimbar saja gitu, atau kenal ustaz, kenal yang mana yang suka tampil di TV, kenal tapi kenalnya tampil di TV, jarang sekali tampil, jarang sekali duduk bareng dengan ustaz tersebut, ngaji bareng juga jarang bertanya masalah-masalah yang tidak tahu. Ini kebaikannya terasa akan sulit pada masyarakat tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah dianjurkannya musyawarah. Alhamdulillah, kalau saya lihat di sini dikit-dikit musyawarah, insya Allah ya luar biasa ini. Satu dari kita ini musyawarah Ramadan, musyawarah ansitah kegiatan apa itu memang yang dianjurkan oleh syariat kita, oleh Rasul juga oleh Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dimusyawarahkan antar mereka. Kemudian pelajaran yang keempat, kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumlah, kuantitas itu juga sebenarnya salah satu bagian terpenting dari kekuatan. Jadi sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahlah dengan perempuan yang mencintai kalian, juga yang subur. Tazawwajul waludal wadud. Nikahlah dengan perempuan yang mencintai kalian juga subur. Apa tujuannya? Apa ilahnya? Kata Rasul, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku juga berbangga-bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Umat sebelum Rasul itu sudah ada tentaranya saja yang meninggal dalam sekejap, sekali meninggal itu 70.000 tentaranya saja. Jumlah itu juga menjadi bagian yang luar biasa. Diperhitungkan negara kita ini tahun kemarin masuk kekuatan nomor 12 tentara terbesar di dunia, terkuat di dunia. Kekuatan militer terkuat urutan ke-12 dunia. Karena mengapa? Yang siap perang itu banyak. Kalau ini tidak kita pahami, akhirnya terus masyarakatnya males punya anak gitu, males nikah. Ya waktunya nikah diundur-undur kapan nanti, sampai nunggu tua dikit. Yang punya banyak kesempatan punya anak males, satu saja atau dua saja sudah cukup. Nah ini ya bisa jadi lama-kelamaan kita akan menjadi lemah dan semakin sedikit, hingga mengharuskan bisa jadi seperti negara-negara yang sering kita dengar di negara barat atau sebagian negara Asia yang mau melahirkan bahkan ditanggung oleh negara, saking nggak ada yang mau menikah dan nggak ada yang mau melahirkan. Jadi kalau banyak itu kita juga senang, sebagaimana kita kalau di Ramadan senang. Mengapa senang? Yang sholat subuh juga banyak, yang sholat isya juga
banyak, maghribnya juga banyak, Masya Allah. Jadi semoga banyaknya umat yang ada ini nggak hanya menjadi usaha istail, nggak hanya menjadi buih di lautan, tapi mari kita perbaiki kekurangan dan keadaannya menjadi benar-benar kekuatan yang ditakuti, kekuatan yang disegani oleh umat-umat lain. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, mari jangan sampai kita terkena sifat ujub ini dalam hal apapun, tidak dari ilmu, tidak dari duit, tidak dari banyaknya relasi dan rekanan kerja, tidak juga karena banyaknya gaji, atau tidak juga karena tingginya jabatan kita, karena semuanya akan berakibat yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.